Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Retno Handoko. I'm an English teacher in SMK Tritech Informatika. To complete the assignment of PPT, I would love to create a video about learning activity. The topic that I take is about application letter. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Waalaikumsalam. I'm fine. Okay students. I'm fine, thank you, sir. I'm fine, thank you. Okay students. Let me see who's not present today. Siapa yang nggak datang hari ini? Ketua kelasnya siapa? Hamizan, Pak. Hamizan ketua kelas. Hamizan Pak Hamizan. Baik, Hamizan. Siapa yang nggak datang hari ini? Please help me check who is not present today. Nanti tolong dicek, di teks Bapak ya, siapa yang nggak datang hari ini. Di WA kan saja. Suara Bapak kedengaran jelas sama kalian? Can you hear my voice clearly? Dengar Pak. Dengar ya? Oke, good. Let's hope. Sedikit serak-serak Pak. Sedikit serak-serak, bagus. Nggak apa-apa. Yang penting terdengar. Let's hope our connection stable, so we can do our learning activity Istirahat dulu, Pak. fluently. Jadi kita bisa lancar. Semoga jaringan kita tetap lancar. Semoga jaringan kalian juga tetap lancar ya, sama-sama lancar. Ya Pak. Dengan daring seperti ini, Pakai jaringan sendiri Pak. we are to depends on the connection. Whether we like it or not, we are too much depends on the connection. If the connection unstable, so our study is disturbing. Okay, students. Sudah beberapa bulan ini kita belajar daring. Kalian masih semangat bukan? Masih? Gimana? Masih semangat belajar daring? Masih Enggak. Masih. Kenapa? Ada yang masih ada yang Oke, some of you masih. Lebih enak masuk. orang ini grogi, Pak. Lebih enak masuk. Ya. Kenapa kok lebih enak masuk? Ya, dapat uang jajan. Lebih mudah Ya. dipahami Pak. Dan pelajarannya juga lebih mudah dipahami ya. Dinaikkan suaranya. Ya, Bapak understand. Kalian mungkin memang sangat ingin belajar secara tatap muka, tetapi I understand those of your complaints, but we must remain our spirits. Though in this pandemic era, there is a limitation for us to meet each other, to see each other, but learning is a must. Because learning is a must, you can study anywhere and independently. Jadi kan belajar tidak harus selalu di sekolah. Belajar juga bisa di rumah. Kalian bisa belajar secara independen.
Ya, tetap semangat meski Bapak tahu kalian sangat ingin belajar tatap muka. Oke, students? Yes. Yes, sir. Oke. Oke, Pak. Great. Okay, students, tell me something. Our topic now is about an application letter. Tell me something. Do you already know what is an application letter? Ayo, Saya, Pak. apa itu application letter? Ayo, apa itu application letter? Application letter. Lamaran? Lamaran, Pak. Surat Pekerjaan. lamaran. Kerja. Surat lamaran kerja. What is the purpose of writing an application letter? What is the purpose of writing an application letter? Apa tujuan menulis application letter? Untuk melamar sebuah pekerjaan. Untuk melamar sebuah pekerjaan. Great, bagus. To apply for a job. Now I want to share the PowerPoint about an application letter. Okay, students. Di sini adalah tujuan pembelajaran kita mempelajari application letter. Jadi tujuannya adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan scientific approach dan metode discovery learning, kalian diharapkan dapat membuat surat lamaran kerja dengan benar. Jadi, kompetensi dasar dari tujuan tersebut yaitu kamu harus bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis informasi terkait ragam bentuk surat lamaran kerja. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di dalam application letter dengan benar dan sesuai dengan konteks. Itu untuk bagian pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian harus bisa pertama menyusun scramble words ke dalam kalimat. Kedua, menyusun scramble sentences ke dalam paragraf. Ketiga, kalian harus bisa membuat application letter secara benar dan sesuai dengan konteks. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi setelah kalian kita mempelajari ini, kalian harus bisa membuat surat lamaran kerja. Jadi sudah bisa membuat surat lamaran kerja dengan benar, ya. Kenapa? Students, besides knowing the definition, social function, generic structure, and language features of application letter, by learning and understanding about application letter will make you easier to fulfill your dream in the future. Jadi, selain kamu harus mengetahui definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam application letter, ini juga berguna bagi kamu untuk nanti ke depannya. Kalian kan nggak mungkin di sekolah terus kan, nggak mungkin SMA, SMK melulu. Setelah tamat, ini akan berguna untuk kalian. Why? Why is that, sir? Because now you already in the third grade in this vocational high school. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena kalian sudah kelas 3. Jadi di kelas 3, sebentar lagi kalian, nggak lama lagi kalian tuh akan tamat. Kalian sudah punya soft skill, kalian sudah bisa membuat pekerjaan sendiri, dan kalian juga sudah bisa bekerja dengan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan lokal, nasional, maupun internasional.
Ya. Jadi perusahaan lokal ini, nah, kalau kalian ingin bekerja, Bapak tanyalah dulu, bisa nggak kalian kerja kalau kalian nggak menulis surat lamaran kerja? Bisa nggak? Nggak bisa. Enggak, Pak. Tidak bisa. Tentu nggak bisa. Sir, kenapa kok harus pakai bahasa Inggris, sir? Why we have to do it in English? Because students, you don't have to limit your ability. Jangan membatasi dirimu sendiri. Kalau kamu bisa bekerja di perusahaan multinasional, di perusahaan internasional, kenapa kamu harus bekerja di perusahaan lokal? Kalau kamu bisa mendapatkan gaji lebih besar, kenapa kamu harus mendapatkan gaji lebih kecil? Di perusahaan multinasional, kamu nggak mungkin menulis pakai bahasa Indonesia surat lamaran kerja itu, bukan? Kamu harus menulis dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. So, dengan belajar application letter, diharapkan kamu bisa membuat surat lamaran kerja menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Any questions? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, bagus. Sudah. I will divide you into groups. So I will divide you into group. One group consists of 3 to 4 students. Jadi there are some tasks you have to do dalam grup. Jadi Bapak akan bagi kalian dalam satu grup itu terdiri dari 3-4 orang. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kalian di situ. Ya. Mana grupnya Pak? Bapak sudah bagikan tadi di WA group. Silakan cek di WA group. Di situ Bapak sudah bagikan apa-apa saja nama-nama yang grupnya tersebut. Oke, Bapak harap semua orang yang ada di dalam kelompok sangat seharapkan untuk saling bekerja sama. You have to be cooperate. Jadi saling membantu, help each other. Jangan cuma duduk diam, apalagi tidur. Ya. Kita kalau secara daring ini lakukan dengan melakukan WA group. Now, please open your Google Classroom. Sir already set a link there. Please check the link and fill the form. Jadi ada Google Form yang Bapak share di Google Classroom. Silakan dibuka dan dikerjakan. I give you 5 minutes to finish it. Bapak akan berikan kamu 5 menit untuk menyelesaikannya. Dimulai dari sekarang. Silakan buka Google Form-nya. Oke, kita tadi sampai pada tahap indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Now, the definition. What is the definition of an application letter? Ayo, siapa yang tahu apa definisi dari application letter? An application letter is a formal letter for a job. Written for a job. Ya, jadi suatu surat formal yang ditulis untuk mencari pekerjaan. Oke, bagus. Now we move to the social function. What is the social function? Fungsi sosial dari application letter? To attract the attention to employer. To attract the attention of an employer. What is the generic structure atau struktur test dalam application letter? Generic structure adalah struktur teks dari surat lamaran kerja. Ya, struktur teks dalam Apa-apa surat aja lamaran gitu kerja. ya? Apa-apa Yang saja. terdiri dari alamat perusahaan, tanggalnya, Terus, selain Alamat tanggal, tujuan.
Alamat tujuan, terus Alamat tujuan, isi. Coba, applicant address, alamat pengirim, date tanggal, employer address, alamat tujuannya, salutation, Salam pembuka. body of letter, Isinya, Isi. surat, closing paragraph, paragraf penutup, closing, Penutup. signature, signature, tanda tangan. tanda tangan, bagus. Jadi itu adalah yang membentuk struktur teks dari application letter. Lanjut ke language features, unsur kebahasanya apa-apa saja. Formal vocabulary such as attack or enclose. Ya, Achievement, formal resume, vocabulary, bagus. Education. Closing. Oke, selain formal vocabulary, apa lagi? Nomor 2. Formal greetings and closing. Formal greeting and closing. Apalagi nomor 3. Formal linkers or phrases. Formal linkers or phrases. Lanjut. Apalagi? The use of passive voice. The use of passive voice. Apalagi? The use of simple present tense. The use of simple present tense. Jadi simple present tense tensesnya. Apalagi? Target subject line. Include the job title and a branding statement. Good. Ada lagi? Cuma 6. Habis, Pak. Habis ya. Jadi Bapak jelaskan dulu, formal vocabulary itu adalah kosakata formal. Formal greeting and closing itu adalah formal salam yang formal. Contohnya dear sir, madam. Formal linkers, phrases, linkers itu penghubung. Jadi ada penghubung antara satu frasa dengan frasa lain, kalimat dengan kalimat lain yang saling berkaitan. Biasanya menggunakan frasa for this reason, therefore, or however. The use of passive voice. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, thank you. The use of simple present tense. Jadi, kenapa menggunakan simple present tense? Kenapa nggak pakai past tense? Kenapa nggak pakai future? Karena kita menulis suratnya sekarang. Ketika kita menulis suratnya sekarang, maka bentuknya adalah bentuk present. Ingat, bentuk present itu sekarang. Bentuk masa lalu itu past, bentuk masa depan itu future. Yang keenam dan terakhir adalah targeted subject line. Include the job title and a branding statement. Jadi kalian dalam menulis surat lamaran kerja, tentu saja kalian mau cari itu kerjanya apa. Disitulah kalian tulis mau yang kerjanya apa. Ya. Jangan kalian mau melamar pekerjaan lain, yang didapat itu pekerjaan lain. Paham? Paham, Pak. Paham ya student ya? Oke, kita lanjut. Paham, Pak. Baik, alhamdulillah kalau semua sudah paham, berarti anak-anak Bapak pintar. Pintar-pintar, rajin-rajin, ya. Alhamdulillah. Oke, ini adalah contoh dari application letter. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Yang pertama itu date, di sini ada date, itu juga termasuk di dalam heading. Terus employer's address. Di sini adalah employer address-nya. Salutation tadi dia Miss Afni. Body letter itu body of letter apa tuh nih? Isi badan surat, Pak. Isi surat ya. Badan surat atau isi surat? Iya, badannya. Oke, sekarang Bapak tanya. Di dalam badan surat itu biasa kita tulis apa? Dalam badan surat application letter biasa kita tulis apa? Nama kita, satu. Apalagi? Kita. Nggak dengar apa? Aman. Kita pekerjaan apa yang kita inginkan? Benar kan?
pekerjaan apa yang kita ingin. Setelah itu apa lagi? Pengalaman pekerjaan. Pengalaman, your experience. You have to write your experience in there. Jadi you have to experience in there. Setelah itu apa lagi? Besides experience, you have to write your tamatan. Jadi tamatan apa? Lulus di mana? Di universitas apa? Jurusan apa? And the important thing is you have to write what kind of job that you apply for. Because apa pekerjaan apa yang kamu inginkan di dalam surat itu. Oke, setelah body of letter ada closing paragraph. Selanjutnya closing. Di sini mana yang disebut dengan closing? Sincerely. Lalu signature, yang mana disebut dengan signature? Namanya itu. Paling bawah. Winda Eka Maya. Now, since you already learned about application letters, sir would love to find out how well do you understand our lesson today. I want to say for you the tasks that we have to do. So, in WA group, I already share 5 diagrams about job. They are an engineer, a librarian, a meteorologist, a market researcher, and an animator. Oke, Bapak akan share lagi. Tolong diperhatikan. Dan di sini ada berapa diagram? Ada 5 diagram. Jadi setiap kelompok akan memilih satu diagram yang berisi pekerjaan. An engineer, apa artinya an engineer? Seorang ahli mesin atau insinyur mesin. Apa tugas dari insinyur mesin? Designing a project, developing a project specification, solving complex problem, recommending navigation, and so on. Lanjut, itu katalog references. Librarian, perpustakawan. Jadi pustakawan. Apa pekerjaan dari pustakawan? Di sini bakal menjaga buku, mengkatalogkan referensi dan sebagainya. Kemudian ada meteorologist. Apa itu meteorologist? Ahli cuaca. Meteorologist apa artinya? Ahli cuaca, ahli iklim. Jadi seorang yang bekerja pakar iklim, bisa dibilang pakar cuaca. Apa pekerjaannya? Menganalisis data, membuat laporan tentang keadaan cuaca, memperkirakan cuaca dan lain sebagainya. An animator. Apa tuh animator? Seorang animator. Pembuat animasi. Pembuat animasi. Kerjanya apa kalau pembuat animasi biasanya? Buat film, anime. Buat film. Buat apa lagi? Edit gambar. Buat gambar, buat karton. Jadi kalian nanti disuruh buat itu ya. Bapak mau ini hari juga dikumpul. Kalau bisa malam, paling lambat jam 12 malam. Tapi kerja kelompok kalian harus bekerja secara kelompok ya. Iya Pak. Oke, baik. Di sini Bapak, I already share in Google Classroom that I share Google Form that you need to do to fill the answer. Jadi di sini kalian boleh tengok, diklik saja nama kalian di sini. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Ini tugas perorangan ya, bukan tugas kelompok. Contohnya, I hope I can get the opportunity to discuss with you about an interview. The word you refers to. Kalian cari kalimat ini. Di sini ada nampak di paragraf terakhir. Kemudian you-nya tuh refers kemana? Kalian jawab di sini. Dan soal-soal lainnya juga yang ada
selanjutnya. Oke, ada sekitar 10 soal. Nanti akan Bapak lihat mana jawaban-jawaban kalian sudah benar atau tidak. Jadi juga sudah ada diagramnya. Kalian isi job desk-nya. Oke, Bapak rasa kalau ini sudah paham lah. Tadi Bapak akan ulang lagi. Bapak mau mengetahui sejauh mana kalian memahaminya. What is the definition of an application letter? A formal A formal letter letter written for a job. To apply for a job. Selain definisi, apa-apa saja yang sudah kita pelajari? Fungsi sosial, struktur teks, Terus? unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Jadi 3 unsur itu membentuk application Letter. Jadi untuk mengetahui, setelah kita mengetahui kesemua unsur itu, maka kita dapat merancang surat lamaran kerja yang berbahasa Inggris dengan benar. Okay, great. Now you already understand about the topic today. Please deepen your knowledge about application letter, the job, and its activity independently. Jadi, setelah kalian memahami, mempelajari tentang application letter ini hari, Bapak harap kalian bisa mendalami lagi, belajar secara mandiri, lihat pekerjaan jenis-jenis pekerjaan yang ada di luar sana dan bagaimana kalian harus menulis surat dengan benar ya. Menulis surat dengan benar. Okay, thank you very much for your cooperation and attention today. Student, thank you very much. Kita tutup pembelajaran kali ini. Stay healthy, keep strong, keep spirit. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all my video about an application letter. Hopefully it helps us to learn about the topic. In this pandemic era, online learning is a must. So that's all. I see you again.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.